Dibalikin, Wak. Hah? Cincinnya dibalikin? Coba lihat dong. Guys, cincinnya dibalikin, guys. Dibalikin. Yo, welcome back to Chris Ryan TV. Ya, gue hari ini akan nge-review mobil yang lagi viral, yang Anjayani, Lutfi Agizal alias Lutfi Anjayani. Nah, sekarang gue udah janjian sama dia, gue akan nyamperin dia di rumahnya dia nih. Kalau gitu kita langsung aja yuk. Jalan. By the way, jangan lupa follow @garasi.id ya. Jadi kalau buat kalian yang pengen cari mobil yang keren tapi murah dan harganya bersahabat, kualitas bagus, bisa langsung lihat di @garasi.id. Itu tempat platform gua jual mobil. Salah satunya ini nih, E250. Oke, let's go. 21, rumahnya 20 bro. Ini kayaknya nih, rumahnya Lutfi. Ini mobilnya dia nih, American Muscle, Ford Focus. Sekarang kita pengen tahu nih isi mobilnya dia tuh ada apa aja sih. Yuk kita samperin yuk. Assalamualaikum. Nah, ini nih, udah ada orangnya nih. Lutfi Agizal. Wah, ini ada cewek-cewek. Iya bener. Nanti dikira ini cewek gua. Ini bukan cewek gua ya, ini ceweknya Adi. Oh, iya. Kameramen, lu ngaku. Oh iya. Ceweknya Chris. Ngaku nggak? Ngaku. Nah, gua masih jomblo. Lutfi Agizal, apa kabar brother? Thank you nih buat waktunya nih. Orang sukses nih. Enggak lah, amin. Orang sukses isi 2. Amin. Apa tuh dua? Mi. Hadir. Sukses isi 2. Endorse gua ya, Mi. Ya siap. Gue bakal review mobil lu ya. Boleh. Ya, kalau gitu kita langsung aja ke itu. Gua upload konten Oh dulu. boleh, siap. Habis itu kita bakal review. Konten sama Yonglex. Wih, Di balik semua kejadian itu gua upload. siap. Nonton ya YouTube Lutfi Agizal. Siap. Thank you brother. Siap. Check it out. Lutfi Agizal. What's up? Sama bro, thank you for your time ya. Yes. Welcome bro. Siap. Sehat bro? Sehat brother. Lu sehat gimana? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Oke bro, gue pengen review sedikit mobilnya ya. Boleh. Ford Fiesta 2013. Pemakaian 2014. Yes, betul. Ini gimana? Wiper bawah. Atas. Oke. Kalau gue boleh tanya bro, kenapa lu pakai Ford Fiesta buat kaki lu bro? Buat gue ya, Ford Fiesta itu mobil yang unik. Oke. Kenapa? Karena dia di Indomaret ada juga. Anjay. Di depan display itu ada warna merah, ada warna biru, ada warna putih, ada warna hitam ya kan? Iya. Nah mobil gue yang warna merah nih. Oh Fiestanya. siap. Kacau lu. Unik kan? Mobil ada di dalam Indomaret ya, cuma mobil gua ini Ford Beda Fiesta. konten, Oh, beda konten. Ini konten otomotif. Bukan bokep. Nah, di situ sih gua ngeliat wah unik nih, ya udah gua Oke. pakai kan. Selain gua lihat ternyata mobil di tahun 2013 Oke. pembuatan 13 pemakaian 14. Gua ngeliat interiornya itu udah setara kayak mobil-mobil Jepang yang 2018 ke atas. Iya, gitu, sporty ya. Sporty terus elegan gitu. Oke. Fitur-fitur kayak Bluetooth-nya, terus handling control radionya Ya, ada benar, semuanya di ada, sini, iya. airbag semua, ya kan? Iya. Gitu. Terus
nggak kalah lah sama mobil 2018 dengan budget yang harus gue keluarin 250 juta ke atas untuk beli 2018, gue bisa keluarin Bisa jauh save. di bawah itu, Iya. dan bisa save uang banyak, dapat mobil yang fasilitasnya hampir seperti itu. Oke, nice. Ini gue pengen review dikit ya. Jadi ini tipenya hatchback. Hatchback, Dia yes. 1600 cc. Exactly. Dia punya 4 silinder dan top speednya di sini 220. Tapi lu pernah bawa ngebejek mobil ini apa berapa? Pernah aja. 160 kondisi tol Cipali. 160. Yes. Menuju 180. Getar nggak? No. Wow. Lumayan dong. Iya. Justru malah gue ngerasa di 140 ke 160 tuh mobilnya semakin nempel. Semakin ini apa namanya? Antep gitu loh, semakin Iya. neken ke bawah gitu. Nice. Terus Karena gue nggak tahu ya, nggak tahu nih kenapa gue ngerasa aja di setiap 140 ke atas, Yeah. shock breaker belakang tuh kayak turun gitu loh. Oke. Gak tau, mungkin karena aerodinamisnya ada wingnya di belakang itu membuat dia kecepatan tertentu neken ke bawah gitu, shocknya kan. Jadi ada tekanan dari per atas ke bawah supaya dia makin nempel gitu. Gak tau sih. Menurut gue sih kayak gitu. Lu nggak pakai mobil ini udah berapa lama nih? 2,5 tahun. 2,5 tahun. Mau 3 tahun. 3 tahun Ya. Dari mulai awal kilometer 40.000, sekarang di 70-an. Maintenance-nya gimana menurut lo? Mahal nggak sih pakai mobil Amerika kayak gini? Untuk kelas mobil TBU ya, karena mobil up itu 1.400.000 sampai 3 jutaan itu untuk 6 bulanan. Wow. Untuk 6 bulan lu hanya ngeluarin kocek 1 sampai 3 juta doang Iya. buat maintenance. Yes. Nggak boros dong. Enggak. Dan di dalam 1 tahun itu tidak selamanya 3 juta ya, kasih Oke. 1.500.000 itu ada sekali. Oke. Dan next maintenance-nya mungkin Ada nambah apa printing ya lah. gitu ya, Wajar lah rumah saya. Tapi basically 1,5 udah sama oli, filter semuanya. Ini dia pakai Pertamax atau Pertamax. gitu? Oh, Itu bahan Pertamax. bakar. Boros nggak sih Bro, kalau Ford Fiesta ini? Pemakaian gua ini 114 115. Itu hemat sih. Itu hemat. Iya. Oh, Untuk 1 sampai banding 15 tuh hemat dong. ya segitulah. Berarti untuk full tank biasa lu ngisi berapa nih? 250 Full tanknya 250. sampai 300 tergantung startnya dari mana. Karena gua nggak pernah sampai banget. banget. Karena setahu gua mobil Eropa tidak boleh sampai banget. Karena dia harus nge-reset ECU nanti kemana-mana gitu. Benar. Dia ada milimeter maksimalnya sebelum indikator nyala. minimalnya. Ya. Ini kalau 250 sampai 300 ribu tuh lu bisa pakai buat berapa lama biasanya? 400. Gua ke Semarang 250.000 sekitar 460 kilo masih sisa. Sisa ya? Yes. Wow. Masih sisa 1 bar lah. Wow, keren Berarti banget. sekitar 500 kilo lah. Jadi setelah 3 tahun lu pakai mobil ini, lu rekomen nggak buat teman-teman yang lagi nonton? Wah, rekomen banget bro. Rekomen banget Buat orang yang pengen merasakan mobil rasa Eropa ya. dengan harga yang minim Iya. dan tahun yang masih di atas 2012 ke atas, Iya. ini rekomen banget. Rekomen Sebelum banget, ya. lu belajar ke mobil-mobil kayak yang Mercy. kelasnya lebih bagus ya kan, Mercy, BMW, mungkin VW atau Porsche atau apa gitu. Untuk city car ini make sense ya. Yes, make sense Jadi hemat dari segi bahan bakar dan juga tampilannya sporty. Betul. Untuk city car Betul. dengan fitur-fitur yang modern Betul. walaupun hatchback, Betul. dan juga maintenance-nya low budget. Betul banget. 1 sampai 3 juta Betul. selama 6 bulan. Betul Make banget. sense lah ya. Betul. Untuk city car. Terus fitur-fiturnya kita bisa tambahin, kayak gue pakai ini DVR. Oke. DVR ini kamera record depan belakang, dan Oh, kita bisa iya. ganti. Itu Oh, iya, nggak bisa di swing dan Oh, record iya. 24 jam kayak CCTV. Jadi di kamera di mobilnya Lutfi ini ada kameranya guys di sini guys. Ini Kalau kamera misalnya- depannya ini. kamera depannya. Kamera belakangnya di belakang. Oke, jadi kalau misalnya lagi ada urgent apa juga bisa langsung kelihatan Ya, ya. ini kondisi hujan pun masih kelihatan. Oke. Kecuali nanti kameranya kena air baru kita matiin jadi kaca biasa. Oh iya, waduh, keren. Gila. Oke guys, sekarang gue pengen tanya nih tentang kehidupan pribadinya Lutfi Agizal nih. Boleh. Belakangan ini lu lagi booming banget bro. Ngapa lagi? Booming dengan kata-kata anjay, ya nih. Anjay ya. Anjay, ya nih. Bentar lagi Anjalati. Anjalati, ada lagi ya? Ada. Ada lagi ya? Tunggu Oh, dengan siap. mainnya. Ternyata ada terobosan baru Oh, lagi sorry. nih.
Oke guys, selain nge-review mobilnya Lutfi, gue juga kepengen ngebedah mobilnya Lutfi. Ada apa aja sih dalam? Coba kita lihat ya. Ini kenapa sih bro ada Amerika begini bro? Bendera Amerika buat apa nih? Ini kan mobil ya Amerika. Gue suka Amerika. Terus pas gue pasang ini, besoknya kejadian Black Lives Matter. Nah, ini jadi memperingati kemudian. Memperingati kejadian itu ya. Oke, nice. Oh sampai sini juga ya? Iya. Dan kenapa warnanya merah? Nah, red. Oh jadi mobil lu apa aja merah ya? Makanya sampai lihat guys, kita lihat tuh. Sampai dalamnya juga warnanya merah bro. Oke, kita lihat nih ada apa aja sih mobil Lutfi. Oh, ada detol. Kita buka nih. Apa aja nih? Masker, cakep. Ada buat kacamata. Apa nih? Utang. Buka aja, buka. Apaan nih? Oh, honor. Honor. Kalau buat kondangan. Ini apa nih? Parfum, ada parfum guys. Terus kacamata. Tuh, minus bro ya? Setengah, oke. Langsung dari juga. Oh, dimanapun tetap cukur ya. Ada cukur. Ini apa nih bro? Tire pressure. Oh, buat ban. Tapi udah gue ganti yang Bluetooth. Oh iya. Buku tabungan lu mau ngapain? Jadi kalau gue mau beli rumah, mau beli apa langsung nggak? Waduh, Sultan mah bebas. Bebas. Oke. Padahal nggak ada isinya. Oh, lu nge-vape ya? Vape. Oh, lu nge-vape. Oke. Masih di rumah nih mau jalan. Ada jam tangan. Ini udah mau jalan. Apa lagi ya? Yoi. Oke bro. Ada Gatsby. Widih. Ada Itop. Ini tadi yang lu bilang ya. DVR. DVR kayak gimana bro? Coba tunjukin bro. Oh, tuh di sini guys. Jadi mobilnya Lutfi ini keren banget. Ada apa namanya nih? TVR. Tuh, dia bisa ada kamera depan, kamera belakang. Tuh, keren. Mantap. Oke, sekian. Ada tire pressure juga. Ada tire pressure, jadi bisa ketahuan kalau lu lagi tekanan bannya berapa, apakah kempes, apakah enggak. Yuk kita lihat bagasinya. Di bagasi. Ini apa air aki? Jordan ya. Ini apa air aki? Yang murah. Uma. Ini apa air aki? Air putih malam. Ada moceng guys. Dan juga ini penting ya, safety ya. Mantap. Wih, tetap fotonya dia di sini dipajang buat nakut-nakutin setan. Nakut-nakutin netizen. Keset nih gue kalau bawa keset. Buat apaan Kalau keset? gue syuting gue biasa taruh keset di ini di bawah. Gue nganggap biar kayak di rumah. Widih. Feel like home. Mantap, brother. Itu dia tadi isi mobil dari Lutfi Agizal. Kira-kira mobil gue pengen lo bersihin apa lo apa detailing gitu nggak? Kalau mau dijual boleh, bro. Ya, harga khusus ya. Gitu. Bapak Sultan. Atau mau dibeli cash? Biar kayak youtuber itu. Siap. Nah, sekarang nih gue pengen tanya-tanya tentang masalah pribadi lo nih. Kan sekarang lu lagi heboh banget sama konten yang namanya Anjay. Anjay. Itu tujuan lo bikin itu apa sih, bro? Ya kalau ditanya tujuan gue bikin Anjay ya, yang pertama karena Anjay itu viral di 2020. Oke. Ya kan? Terus gue melihat dari sisi yang lain, mata uang koin. Mata uang koin itu ada sisi atas dan ada sisi bawah. Bener kan? Ada dua. Oke. Nah, gue melihat dari sisi yang lain untuk membahas ini dengan cara edukasi. Kenapa gue bilang edukasi? Karena gue melihat Anjay itu ada bahasa Indonesia. Ketika gue bertanya Anjay ini kepada pakar bahasa Indonesia dan tepat dan mendapatkan jawaban dari seorang yang bisa dibilang reliable ya, Kredibel lah ya. kredibel gitu, itu berarti adalah sebuah ilmu atau edukasi. Nah di situ poinnya. Ketika gue tanya ke pakar bahasa itu bilang kalau Anjay itu artinya adalah anjing, yang gue temuin di artikel dan berita. Gue tanya ke dia, ternyata dalam ilmu linguistik Anjay itu adalah semantik, leksikonnya adalah anjing. Oke. Nah berarti secara langsung kalau kita ngomong Anjay, berarti kita ngomong arti sesungguhnya adalah Anjing. Itu versi narasumber gue ya. Oke. Nah, dari situ gue angkat lagi, gue tanya ke psikolog untuk tanya apa sih
efeknya kalau anak kecil terbiasa ngomong anjay, yang dimana arti sesungguhnya tadi di bahasa pakar bahasa adalah anjing. Ternyata kalau anak kecil tuh efeknya gini. Kalau kita mengajari anak kecil apapun, anak kecil itu ada peniru ulung. Mau itu positive way, mau negative way. Even nanti dia menjadi sebuah habit, dia sadar, oh ternyata yang biasa gue lakukan itu tidak diterima di lingkungan gue dan itu ternyata negatif. Itu ngerubahnya susah loh, Chris. Jadi sekarang kalau gue pengen bikin simple nih, punchline-nya, sebenarnya lo pansos nggak sama Rizky Bilar? Ya enggak lah. Enggak. Lo ngerasa lo pansos nggak sama Rizky Bilar? Ya enggak lah. Emang kenapa? Gue nggak pernah bahas tentang Rizky Bilar. Tentang siapapun. Yang gue bahas adalah kita sama-sama bahas anjay. Emang anjay miliknya Rizky Bilar? Berarti kecuali anjay itu hak ciptanya Rizky Bilar. Nah itu baru ya kan? Ini gue ngecek anjay itu udah bahasa slang KBB yang nggak ada artinya. Bahkan sebelum Bilar ngomong, gue pun udah ngomong juga 2019. Sosial media ada historinya kan. Bahkan ada senior gue, ada Young Lex, ada Kemal sama siapa ya itu lupa gue, bikin lagu anjay. Iya benar. So berarti anjay itu bukan miliknya Bilar kan? Benar. Ada kata yang kita bisa gunakan seperti contoh kepo apa gitu kan. Kalau gue bahas kepo apa gue pansos sama orang yang ngomong kepo? Ya enggak. Enggak dong. Berarti disclaimer-nya lo nggak ngerasa pansos sama Bilar, tapi lo pansosnya sama kata-kata anjay. Iya dong, kita sama-sama membahas. Emang masalah? Enggak dong. Ya wes. Iya dong. Bebas kan. Next. Ini ada gua rangkum nih, kemarin gua ada tanya-tanya di Instagram gua. Ada pertanyaan-pertanyaannya. Oke, kalau misalnya dikasih kesempatan nih, seorang Lutfi Agizal itu seperti apa sih? Sekarang ada sarananya nih di platform gua. Kan lu terkenal, aduh nyebelin banget nih, kesel nih gua sama dia. Dari Anjayani, terus ada Anjay, ya kan? Itu kayak orang-orang jadi kesel gitu. Jadi kalau lagi ada Anjalatil. Iya, makanya itu artinya apa tuh Anjalatil lagi? Tanggal 17 Oktober akan rilis. Nah, ini kalau ada platform di platform gua sebagai suatu sarana untuk ngejelasin siapa sih sosok Lutfi Agizal tuh, lu coba lu jelasin. Seorang Lutfi Agizal. Kalau Lutfi Agizal itu yang pertama, gua ketika di sosial media ya seperti yang lu lihat, tapi di kehidupan nyatanya gua nggak kayak gitu loh, bro. Oh gitu ya. Nggak nyebelin seperti di sosial media. Menurut lu gimana? Enggak. Secara ketemu. Kalau ketemu biasa aja sebenarnya. Biasa aja. Iya makanya. Udah, gitu. Jadi, brother, siapapun yang melihat ya di sosial media atau di konten-konten gua, itu just a content, bro. Gitu ya. Jadi please lah, please. Hidup lu itu bukan di kehidupan sosial media, tapi lu punya kehidupan nyata. Ketika lu melihat seseorang di kehidupan sosial media atau di showbiz atau entertaining atau di pan TV, come on man. We have masks. Iya benar. Ya kan? Ada mask lah, ada topengnya. Iya dong. Kalau lu semua yang lu semua apa adanya, waduh bahaya bro. Benar sih. Bahaya. Iya. Buat gua bahaya karena apa? Berarti kehidupan lu yang private lu bawa ke sosial media. Benar. You don't have privacy after this ya kan? Menurut Lutfi Agizal, Lutfi Agizal tuh sosoknya seperti apa sih? Simple, santai, asli ya. Aslinya. In real life ya. In real life. Simple as, nggak gampang emosian. Nggak suka berantem. Karena gue tahu seorang pendekar itu tidak akan mau mengeluarkan jurus-jurusnya. Padi merunduk bro, semakin lu punya ilmu semakin lu takut melakukan hal itu. Asik kan? Benar. Tapi gue nggak jagoan gue, cuman gue takut aja. Sekarang gue pengen tanya nih, efek dari konten anjay buat kepribadian lu, buat kehidupan pribadi. Karena kan gue dengar lu udah pacaran 4,5 tahun. Yes. Dan lu diputusin gara-gara konten ini. Berdampak dong berarti di kehidupan lu pribadi. Mau jawaban simpel apa jawaban hati? Jawaban hati dong. Jawaban simpel aja dulu ya. Jawaban simpel dulu ya. Ya udah berarti dia bukan jodoh gua. Gitu ya. Iyalah. Kalau dia jodoh gua, apapun yang terjadi gua, dia akan di belakang gua untuk support gua. Benar. Kalau jawaban hati, berarti cintanya dia cuman kalah dengan masalah anjay. Gimana masalah yang akan ke depan? Masih banyak, bro. Kalau teman-teman lu banyak nggak ngindarin lu gara-gara konten anjay ini? Gue nggak tahu ya, mereka merasa menghindari atau enggak. Yang jelas gue tidak pernah menganggap mereka itu menjauh dari gue ataupun mereka memusuhi gue nggak pernah menganggap itu. But mungkin mereka pernah menghina gue atau mungkin mereka tidak nyaman dengan gue, ya sudah, silakan. Tapi gue, kita menghargai. Tapi gue kapanpun lu mau datang ke gue, walaupun lu sudah meninggalkan gue atau menghina gue, mencaci maki gue nggak akan pernah nganggap lu itu musuh gue. Kalau
Jadi pas putus sama mantan lo nggak dikasih penjelasan gitu putusnya No kenapa? reasons. Just tiba-tiba putus aja. Ya lewat sosial media kan lo udah Live, pada tahu. live Instagram, langsung tiba-tiba gue udah putus. Ya di saat Instagram gue hilang lagi. Wow, jadi lo nggak bisa ngecek ya? Dan lu tahu nggak sih 2018 gue pernah tunangan sama dia. Sekarang gini deh, kalau misalnya Tapi tar lu yang dipotong Boleh, tunangan sama dia secara personal ya, Secara seorang personal. laki-laki nih. Ditanyain kita mau kemana, pokoknya oke. Gue beli sebuah cincin, gue kasih ke dia, gue bilang ini bukan gift, tapi ini adalah simbol komitmen dan sisa yes. You know, sisa yes berarti dia mengiyakan. mengiyakan dan Untuk sama-sama serius. untuk komitmen serius ke depan. 2022 tanggal 22 bulan 2 2022 gue pengen kita sama-sama bawa ke keluarga, dari mulai keluarga gue dan keluarga dia. Kita maju, boleh nggak boleh kita maju. Tapi 2020 it's gone, gitu aja. Wow, dalam ya. Kalau sekarang ada kesempatan nih buat lo untuk ngejelasin, dia kan nggak menerima penjelasan lo kan. Jadi lo kan sebenarnya masih satu pihak nih, lo belum ngasih. Oh udah, tapi akhirnya gue Penjelasan, kan? ketemu Sudah akhirnya udah sempat ketemu berdua bertiga malah. sama maminya, sama laki-laki barunya. Ya pokoknya pertemuan singkat lah. Oh guys, jadi pertemuan singkat dia udah ada laki-laki baru. Secepat itu bro, setelah 4,5 tahun pacaran. I don't know ya, yang buat gue pertanyaan adalah itu orang lama atau orang baru. Waduh, Kalau orang lama berarti gue merasa di selingkuh dong. no, dia mungkin cheating ya. Tapi kalau orang baru secepat itu kan? Ya kan? Ya kan? Jadi simple gitu. Orang lama berarti lu cheating, orang baru secepat itu kah? 4,5 tahun kayak nggak ada. Tapi sah semuanya, kita belum nikah. Oh iya. Kalau gue dikasih Ada kesempatan untuk ngomong ke ngejelasin dia, gimana? Apa yang bakal lu bilang? please cari laki-laki yang mencintai lu akan kekurangan lu, bukan menyayangi atau mencintai lu karena kelebihan lu. Oke. Karena ketika lu cuma disukai dan cintain karena kelebihan doang, even lu ada kekurangan dan dia tahu, dia bisa meninggalkan lu. Tapi ketika lu mencintai seseorang dengan kekurangan, mau dia ngelakuin apapun, lu tetap cinta dengan dia. Itu yang gue lakukan. Oke. Selama 4,5 tahun. Tapi ternyata dengan bukti seperti ini, berarti secara langsung gue tidak mendapatkan itu kan. Sakit nggak lo? Ya, sakit tak berdarah, ya. Tapi ya udahlah, life must go on ya. Life must go on. Ya kan, gue udah maksimal dan sekarang saatnya untuk gue membuka lembaran baru untuk orang-orang baru. Jadi sedikit banyak keviralan lu dengan konten Anjay ini berdampak besar ya buat hidup lu ya. Karena lu otomatis juga dikenal sama seluruh Indonesia, tapi dengan konotasi yang negatif, dan lu juga berdampak di kehidupan pribadi lu. Sebenarnya ada nggak sih pelajaran yang lu petik dari kejadian ini? Pelajaran yang gue petik, kalau dari segi traffic ada satu yang penting. Jadi gue baru tahu ternyata viral itu gue menemukan satu rumus. Viral need a prestasi, viral need a sensasi, viral need a kontroversi. Even lu pengen mendapatkan keviralan itu, dan itu viral bisa terjadi karena 2 dari 3 hal ini minimal 2 aspek. Prestasi dengan sensasi pasti Viral. Prestasi dengan kontroversi pasti Viral. sensasi dengan kontroversi pasti Viral. viral. Kalau cuma sensasi viral nggak? Belum tentu. Kontroversi doang? Nggak juga. Belum tentu. Prestasi doang? Belum tentu. Boring lah. Jadi harus punya banyak 3 aspek itu 2 ya? aspek minimal 2 ya. Ketika lu punya 3 ini, wah gokil banget itu pasti. Nah, itu dari segi traffic yang gue dapat ilmunya. Dari segi pelajaran mengenai efeknya, jadi ternyata belum tentu loh apa yang kita lakukan tujuannya baik itu diterima orang baik. Itu satu. Yang kedua, belum tentu juga tujuan orang itu buruk tapi diterima orang itu buruk. Nah, tapi dari konten yang kemarin bahas Anjay, gue belajar, gue pengen buat konten seperti ini lagi tapi mengemasnya lebih baik lagi. Karena gue ngerasa ketika gue mewawancarai si narasumber, gue masih terlalu berburu-buru, gue terlalu emosi menggebu-gebu gitu loh. Tapi lo tau gak sih? Apa tuh? Ada yang beda di tangan gue. Apa tuh? Cincin? Dibalikin, Wak. Hah? Cincinnya dibalikin? Coba lihat dong. Guys, cincinnya dibalikin guys. Kapan dibalikin yang pertemuan singkat itu?
Tadi malam lewat Gojek, Pak. Nggak pamit sama lo? Tiba-tiba ada Gojek aja? Ada tulisan Lutfi ya di sini? Ada di engrave-nya. Ada di sini dong, di dalam dong. Itu luar Tiffany & Co. Luar tuh. Di sini ya? Tuh. Di dalam sini, Pak. Lutfi. Ini Iya kan, ada kan? Lutfi. Tanggalnya 10 29 ya? 29/10 ya? Iya. Di Oktober lagi dibalikinnya. 3 tahun. Gila guys. Bukti cintanya Lutfi dibalikin berarti kayaknya dia bener-bener pengen move Ya on udah, dari lo. Nah, gue juga sebenarnya pengen. Kalau ada kalian yang udah tunangan tapi belum punya cincin, atau yang udah nikah tapi belum punya cincin, kalau ada yang mau nih ukuran 5 nih Tiffany & Co. Mau lu lelang? Enggak, gue kasih. Kasih, ya ampun. Masih buat apa, bro? Buat apa? Buat apa? Ini gue buat apa? Gue nggak mungkin kan kasih ini ke orang baru gue. Iya dong. Tapi kalau mungkin ya berarti cewek itu gokil banget. Penghematan juga buat lu, bro. Iya. Nggak usah beli lagi. Tiffany buat gue lumayan lah. Lumayan gitu. Tapi bukan masalah uangnya sih, Iya. tapi Jadi lu bener tau nggak sih? Dia nggak mau, dia sudah ingin merelakan lu lah, berarti benar-benar sampai dibalik. yang penting gue pernah menjadi laki-laki yang kayak gini. Ada wanita bilang kalau aku pengen dibeliin cincin sama pasangan gue atau calon pasangan gue merek Tiffany & Co yang Oke. klasik. Oke. Walaupun sebenarnya gue bisa beli ataupun orang tua gue bisa beliin yang lebih dari ini, tapi gue pengen, gue dengar kayak gitu, Pak, gue dengar kayak gitu sebagai laki-laki yang melihat. Oke, I can do it. Wow. Dan gue lakuin itu. Butuh waktu 1 bulan. 1 bulan. Nabung dan lain-lain ya. Oke. Dan sekarang kembali ke gue lagi. Wah. Terus gue harus gimana? Gue buang sayang, malah gue kasih ke orang lain. Gue simpan sakit. Dijual nggak bisa lagi tuh emang. Nggak bisa. Tiffany & Co. Kalau lu mau jual, setahu gue ya, apa ya? Berarti kalau gue jual, berarti gue jual masa lalu gue dong. Buat bener. apa ya? Mendingan keep lah. Mendingan gue kalau keep nggak mau sih, berat sih buat gue. Berat ya. Gue kasih ke orang lain. Membuka luka lama. Dan pada saat itu, habis gue kasih yang, gue bilang yang, kalau aku kasih kamu ini, tapi tujuanku nggak pengen kamu jual ataupun kamu buang, gimana kalau dus sama kartu garansinya kita buang, sama-sama kita buang, Wak, di jalan, Wak, boxnya, Wak, puk. Berharap apa? Ini jangan sampai hilang. Jangan sampai lepas dari tangan. Iya. Ternyata ya, main proses God disposes, man. Iya betul. Manusia berusaha, Tuhan yang menentukan. Ya ini yang ditentukan sama Tuhan. Ternyata gue bukan jodohnya dia dan dia bukan jodoh gue. Aduh, berat sih ya. Tapi lu mau memetik pelajaran ya di sini ya, bahwa semua memang butuh proses. Mungkin ini juga merupakan salah satu proses bahwa mungkin dia belum yang terbaik buat hidup lo kan. Yes, mungkin juga gue bukan yang terbaik untuk dia sih. Walaupun sudah melewati Tapi setidaknya gue sudah maksimal menjadi laki-laki yang selalu ada untuk dia di saat suka, duka, musibah, jatuh. Gue selalu ada untuk dia, untuk mensupport dia. Lu galau nggak? Masih galau sampai sekarang? Enggak. Udah nggak ya? Mas go on, man. Siap. Gue harus membuka hati untuk orang Oke lain. bro. Yaudah, project lu deh terakhir nih. Project lu sekarang lagi garap project apa nih? Anjalati, bro. Anjay. Jadi kalau lu sekarang setuju nggak tetap konten Anjay itu dikatakan oleh orang lain sebagai bercandaan? Ya, Anjay, lu tetap setuju atau lu tetap nggak setuju? gue setuju selama tujuan Anjay lu pakai untuk mengakrabkan lu dengan orang lain yang lu kenal. Oke. Tapi gue nggak setuju kalau lu ngatain Anjay untuk tujuan menyakiti hati orang lain ataupun orang yang nggak kenal. Lu ngomongin Anjay sampai akhirnya dia tersinggung. Gue nggak setuju. Karena apa? Itu efeknya bisa jadi pergesekan. Oke. Pergesekan tujuannya apa sih? Perpecahan. Jangan sampai. Oke. Gitu. Tapi Terus kalau tujuannya mengakrabkan boleh. Kalau Anjayani artinya apa? Anjay itu wah nikmat. Wah nikmat. Menurut kamus Lutfi Agizal. Nggak ada di KBBI, nggak ada. Gitu. Aduh. Dan sekarang lu bikin kata-kata lagi, Anjalati. Oh ya, kalau Anjalati ada artinya, men. Ada artinya? Anja gue ambil dari bahasa Indonesia, KBBI artinya tali yang besar. Oke, tali yang Untuk besar. ikat buat layar perahu, Oke. tali yang besar. Oke. Lati artinya lidah atau omongan. Oke. Jadi lidah
yang terikat dengan sebuah tali supaya orang jangan asal-asalan ngomong. Siap. Jadi itu proyek terbaru ya? Iya, lo penasaran nggak? Penasaran kapan bakal rilis tuh? Tanggal 17 Oktober. Bentar lagi dong. Sekarang kan udah tanggal 12 nih ya. 5 hari lagi ya. Boleh lah gue bocorin dikit, jangan ding ya. Jangan dong. Jangan, kita jangan. udah nggak sabar nih, bentar lagi kita Kalau gue bakal. bocorin nanti AdSense-nya di lu. Enggak lah, bro. Jadi sekarang udah move on ya poinnya ya. Ini udah move on Udah dan move on, gue udah bisa sedang berusaha menerima. untuk membuka untuk orang lain ya. Udah bisa Apa ya? menerima ya. Kalau orang bilang easy come easy go, kalau gue Oke. kebalik. Hard come hard go gitu. Oh, oke. Apa lah bahasa Inggrisnya Iya. susah. Bahasa Pokoknya Inggrisnya gimana? nikmatin prosesnya. Bahasa Inggrisnya gimana? hard come hard go ya atau gimana? Kalau easy come easy go ya. Kalau yang berat apa? Hard to come, hard to go. Hard to go atau hardcore aja lah. Anjay. Jangan ngomong anjay gue sama orang ini. Ntar dituntut lagi. Aduh. Oke bro, kalau gitu gua doakan yang terbaik ya. Oke bro, kalau gitu thank you banget atas waktunya ya. Gua doakan yang terbaik buat projectnya, Anjalatinya. Amin. Gua doakan yang terbaik juga supaya dijauhkan dari COVID ya. Gue denger juga lu punya bisnis showroom ya, sukses Ada. ya buat. Thank you bro. Nanti kalau misalnya lo butuh jual beli mobil kabarin gue. Oh, siap, siap. Siap brother. Cicilan oke lah. ya, Aman brother. Oke guys, jadi sebagai suatu konklusi garis merah, life is goes on. Apapun Life yang terjadi, must goes on. life must go on. Menurut Lutfi Agizal, jadi apapun yang terjadi dia sudah memetik pelajaran yang berharga dan life must go on. Dan juga seorang Lutfi Agizal juga menjelaskan bahwa ini hanya sekedar konten, bukan dirinya pribadi. Jadi untuk kita menilai orang, kita harus bisa melihat dari banyak persepsi, bukan Don't hanya dari judge satu people persepsi by aja. Dan untuk Ford Fiesta ini juga merupakan solusi yang baik buat teman-teman yang punya low budget karena tampilannya bagus, sport, hemat dan juga low budget dalam maintenance-nya. Kalau gitu sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Thank you. Ya, selesai sudah konten gue kali ini bersama Lutfi Agizal. Mudah-mudahan konten ini bisa berguna dan bermanfaat baik buat masyarakat luas. Bisa kita ambil sebagai pelajaran bahwa untuk mengenali seseorang, kita mungkin harus mendengarkan lebih daripada berbicara. Jadi kita harus bisa mengenal dengan berbagai persepsi. Kalau gitu, saya pamit dulu undur diri. Jangan lupa nyalakan loncengnya, subscribe, komen, like, dan juga share ke teman-teman kalian. Sampai ketemu lagi. Thank you.